Assalamualaikum teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Nah, untuk pisang yang kita gunakan, kita bisa menggunakan pisang lipat atau pisang kepok. Pastikan pisang yang kita gunakan tuh udah matang atau rasanya udah manis. Nah, ini langsung aja kita kupas kulitnya, kemudian bagian ujung-ujungnya itu kita buang ya, agar nanti bentuknya cantik seperti ini. Nah, kemudian satu buah pisang ini bisa kita potong menjadi 3 bagian. Nah, seperti ini. Kemudian saya ambil lagi satu. Nah, ini karena pisangnya lebih panjang, jadi kita potong agar nanti ukurannya tuh sama panjang ya. Nah, kita potong bagian ujungnya. Kemudian, nah ini karena bentuknya nggak seperti yang pertama, jadi kita memotongnya dari arah yang samping. Nah, seperti ini, agar tetap bisa mendapatkan 3 bagian yang utuh atau 3 lembar yang ukurannya sama besar. Nah, ini kita belah atau kita potong menjadi 5 bagian, tapi lembar kelima nggak kita pakai, kita gunakan 3-4 buah pisang ya. Oke, udah selesai. Sekarang kita akan lanjut memasak pisangnya. Pertama-tama kita gunakan sekitar 1 sendok margarin. Biarkan meleleh dulu ya margarinnya. Nah, kalau udah meleleh seperti ini, langsung kita masukkan tadi lembaran-lembaran pisang. Nah, karena pisangnya ini dia tipis ya, lembarannya cukup kita grill aja menggunakan margarin. Nah, bagian atas pisangnya juga kita olesi sedikit mentega agar nanti rasa pisangnya makin gurih. Kalau misalnya warna belakangnya udah berubah atau kecoklatan, boleh kita balik menandakan pisangnya udah matang. Oke teman-teman, jika udah seperti ini, kita angkat pisangnya dan kita dinginkan. Sekarang kita akan lanjut ke bahan kedua. Di sini saya menggunakan roti tawar. Nah, ini bagian samping-samping berwarna kecoklatan ini bisa kita potong. Kalau kamu mau gunakan juga bisa, cuma nanti teksturnya jadi lebih keras ya, atau lebih garing. Nah, ini kita ambil bagian sisi-sisinya. Pastikan kita memotongnya ini nanti jadi bentuk tengahnya itu segi 4 atau sama rata. Oke, udah selesai. Kemudian saya sisihkan terlebih dahulu. Sekarang kita akan menggunakan sendok aja. Kalau kamu punya botol atau kamu punya penggiling juga boleh. Tapi kalau nggak punya, cukup gunakan sendok. Kita tekan-tekan. Nah, seperti ini untuk melembutkan atau menipiskan bagian rotinya. Jadi nanti teksturnya mudah untuk kita bentuk. Oke, kita gunakan 6-10 lembar roti. Nah, ini kebetulan rotinya yang beberapa helai atau beberapa lembar udah saya pipihkan atau udah kita tipisin seperti ini. Jadi tekstur rotinya tuh jadi makin lembut ya teman-teman, dan mudah untuk kita bentuk nantinya. Oke, kemudian nah ini untuk satu roti yang lebar ini akan kita bagi menjadi 2 bagian atau kita potong seperti ini. Pastikan kita memotongnya benar-benar bagian tengah ya, agar nanti hasilnya sama ukurannya. Oke, untuk lembaran yang lainnya juga sama, kita potong menjadi 2 bagian. Nah, selanjutnya di sini kita ambil. Nah, di sini saya menggunakan keju slide atau keju lembaran, tapi ini yang ada campuran mozzarellanya. Kamu bisa cari di supermarket atau minimarket ya. Ini tuh keju crabs yang dia tuh ada mozzarellanya. Jadi dia cheddar dan juga mozzarella. Jadi nanti ketika kita masak bersama roti, dia akan meleleh dan dia akan lebih chewy. Nah, ini satu lembar seperti ini akan kita bagi juga menjadi 2 bagian sesuai nanti ukurannya seperti roti ya teman-teman. Nah, ini tuh lembut banget dan dia tipis. Oke, selanjutnya saya sisihkan terlebih dahulu. Kita ambil satu lembaran roti yang tadi yang udah kita bagi menjadi 2. Kemudian kita ambil tadi pisang yang udah kita grill. Ini pisangnya udah mateng dan udah gurih. Kita simpan di atas roti. Kemudian kita akan tambahkan pemanisnya, yaitu creamer kental manis. Nah, ini bisa kamu kasih di atas pisang atau di bawah pisang ya. Kalau di bawah pisang dia akan meresap ke bagian roti bagian bawah. Kemudian barulah kita lapisi atau kita timpa dengan lembaran keju yang udah kita potong. Nah, seperti ini. Jadi ini rasanya gurih, manis gurih ya, campuran kejunya. Kemudian tidak lupa di sini kita juga menggunakan telur. Telurnya kita kocok, kemudian kita balurin di atas lembaran roti bagian atasnya, terutama bagian samping-sampingnya. Jadi fungsi dari telur ini sebagai perekat ya teman-teman. Nanti ketika kita melapiskan di atas keju atau di bagian lembar pertama tadi. Nah, ini kita ratakan, kemudian langsung aja kita pasang seperti ini atau kita timpa seperti ini. Kemudian tidak lupa kita akan menyatukannya, bisa gunakan garpu. Jadi garpu ini selain untuk menyatukan kedua roti,
kedua helai roti, tapi juga untuk mempercantik tampilannya ya teman-teman. Jadi nanti bentuk rotinya ini bagus banget. Nah, bisa dilihat ya, kita tekan seperti ini bagian sampingnya. Nah, ini jadi dia merekat. Nah, kalau misalnya dia agak lengket, kamu tarik pelan-pelan aja bagian garpunya. Nah, kalau misalnya masih kurang kuat bentuknya, kamu bisa tekan lagi seperti ini. Nah, ini udah menyatu. Nah, boleh kita tekan-tekan agar benar-benar menempel. Oke, nah untuk bagian atasnya atau bagian penutupnya juga bisa kita tekan lagi menggunakan garpu. Nah, seperti ini ya teman-teman hasilnya. Nah, jadi kita bentuk bagian garpunya bagian atas aja, bagian bawahnya nggak perlu. Jadi bagian bawahnya biarin rata. Nah, hasilnya seperti ini ya. Nah, ini untuk yang isian keju atau yang rasanya gurih. Sekarang kita akan membuat yang isian coklat. Nah, ini kita tambahkan coklat batang yang udah kita bentuk menyerupai bentuk pisang. Kemudian kita olesi lagi rotinya. Nah, ini tinggal kita bentuk seperti ini. Tampilannya jadi cantik banget kan teman-teman. Oke, ini dapatnya 10 pieces roti isi pisang. Kita susun ada 5 isi keju dan 5 isi coklat. Sekarang kita akan lanjut memasak. Kita gunakan teflon, kemudian kita tambahkan 1 sendok margarin. Ini margarinnya kita lelehkan dulu atau kita cairkan. Nah, jika udah meleleh seperti ini, langsung aja kita susun tadi roti pisangnya ke atas teflon. Dan pastikan semua bagian rotinya terkena dengan margarin leleh ya teman-teman, atau margarin cair. Nah, bagian atasnya juga kita olesi kembali dengan margarin, agar nanti ketika membaliknya itu bagian atasnya ini akan tetap terdapat seperti minyak atau margarin yang meleleh. Nah, jika warnanya bagian bawah udah kecoklatan, boleh kita balik ya teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi ini tuh seperti roti bakar, walaupun kita nggak pakai oven, cukup pakai teflon aja. Yang penting tadi margarin yang kita oleskan itu cukup ya teman-teman. Nah, ini kita balik semuanya. Kita biarin dulu sampai bagian saisinya juga udah mulai coklat. Nah, jika udah seperti ini udah boleh kita angkat ya. Jadi ini dijamin rotinya tuh enak banget. Bagian luarnya tuh crispy, bagian dalamnya tuh lembut. Ada manisnya kalau yang pakai coklat dan ada gurihnya kalau yang pakai keju. Oke teman-teman, ini dia hasil dari roti pisang yang kita bikin. Ini aromanya harum, untuk rasanya jangan ditanya. Ini dijamin enak dan pasti bakalan jadi rebutan anak-anak. Sekarang kita akan coba yang isi keju mozzarella. Nah, ini jadi dia nggak terlalu tebal karena kita tadi pisangnya juga nggak terlalu tebal ya, kita potong. Nah, ini bisa dilihat keju mozzarellanya tuh meleleh. Masya Allah ini enak banget teman-teman, rasanya gurih, juga ada sedikit manis dari creamer kental manis. Kemudian ini yang isi coklat. Nah, juga bisa dilihat ya, coklatnya juga meleleh karena kena panas. Nah, ini bisa dilihat coklatnya melimpah, ini dijamin enak banget. Masya Allah ini juga enak banget. Buat kamu yang nonton video ini jangan lupa cobain di rumah ya, dan terima kasih. Salam dari saya Nada Rafika TV, bisnis ibu rumah tangga. Assalamualaikum.